Dan pemirsa, selanjutnya kita simak pengumuman Timnas Indonesia di SEA Games berikut ini. Ini yang mahal buat kita. Kenapa? Ketika pemain memakai hati untuk bisa mengibarkan merah putih. Dengan tujuan apa? Nama bangsa. Jadi kami sebagai PSSI, tentu Exco Official, kita mensupport, mendorong dan menjaga generasi kita ini untuk tidak hanya tentu berjuang untuk SEA Games, tetapi juga untuk event-event besarnya ke depan. Dan kita serius menjadikan masa depan sepak bola Indonesia seperti yang selalu kita sampaikan, yang namanya berprestasi. Tidak mudah, tapi kalau kita punya niat, nawaitu, kemauan, kita coba. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Yang ini kita coba untuk memperbaiki. Ya, dan insya Allah ya mereka akan berangkat tanggal 25 dan nanti ya Expo mungkin saya sendiri akan coba hadir di saat-saat yang tepat. Tapi ada tim Expo yang sudah berangkat dulu nanti. Dan terima kasih untuk kehadiran dia bersama. Terima kasih. Ya, silakan tim nasional udah mau mulai siap-siap latihan. Ya. Foto bareng. Ayo. Ya. Mas Eko di mana? Ikut dong. Udah jongkok tadi ya. Jongkok aja lah, bener di sini. Dulu sini. Bang, jongkok bang yang depan ya bang ya. Izin aja. Itu suruh jongkok aja tuh. Ini statement PSSI seperti ini, ya benar nggak sih itu? Nah, era keterbukaan PSSI yang baru kita sangat terbuka, ya. Tetapi kita harus kerja tim, bukan individu. Nah, karena itu salah satu kemarin setelah kita dorong mengenai perwasitan, ya, bagaimana wasit ini kita nanti ke depan mesti bisa tiup 10-15 kali, jadi jumlah wasit tidak mungkin 50-an, mungkin jadi 40-an. Lalu ada asuransinya, tapi juga nanti ada standarisasi wasit. Nah, lalu kita sekarang sudah persiapan liga dan timnas. Nah, tentu administrasi juga mesti tertib. Ya, nah karena itu saya tadi sudah sepakat dengan Wakil Ketua Umum dan para exco, kita mengambil EY dan Senyang, ya, untuk mengaudit investigasi. Ya, kita buka-bukaan setransparan mungkin. Supaya apa? Kalau kita punya cita-cita liga kita pengen nomor 1 di Asia Tenggara, ya harus transparan. Kita ingin PSSI kita tim nasionalnya dan kita terus naik kelas, ya harus transparan. Apalagi kami di Exco ini satu, ya, kita ingin menciptakan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi. Nah, karena itu audit ini akan mulai ya, dan nanti kita lihat hasil-hasilnya apa ya, tapi tentu masa kerjanya juga tidak lama, kita mau secepat mungkin karena 1 Juli Liga sudah mulai. Belum kita akan ada turnamen. Jadi ini semua ketat karena memang persiapan-persiapannya harus baik. Dan tentu kembali ya, saya dengan track record saya, ya, Waketum juga punya track record yang sama. Kalau kita bersih-bersih, kita nggak tanggung-tanggung ya, kita bersihin benar gitu. Ya, dan ini untuk kembali punya komitmen kita sama-sama, kita ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Itu aja dari saya. Jadi dari hasil audit tadi untuk bersih ke depan ya, itu banyak ya. Dan memperbaiki juga kekurangan kita, misalnya apa?
Ya kan, jangan sampai alokasi. Aduh, mah. Jadi nggak dapat di statement Bapak. Ya diulang. Pulang ya. Tiba-tiba terlupa. Ya. Handphone, pakai handphone. Ntar ada masalah. Ya, jadi ya tentu kembali ya kita harus transparan dan perbaikan sistem. Itu kalau kita mau percaya, apalagi kan salah satu statement FIFA ingin juga mendampingi kita. Dan kemarin salah satunya yang juga sama FIFA ini kan masalah pendanaan FIFA Forward itu. Nah, itu yang kita harus lakukan. Jadi ya kembali ya program ini kita jalankan ya tadi untuk bersih-bersih dan juga memastikan introspeksi supaya kita punya benchmarking yang jelas ya. Apa ini terkait bersih-bersih ini terkait dengan penentuan nanti siapa ya person yang akan duduk di kedudukan masing-masing secara pengurusan ini kayaknya. Wah, kalau itu kan saya ya, Pak? Sudah kemarin kan memang kita menambah ada yang namanya untuk infrastruktur, di mana kita sedang membangun training camp di IKN. Lalu pemerintah akan mengaudit 22 stadium, itu kan mesti ada yang fokus di infrastruktur. Karena tanpa ada perbaikan standarisasi infrastruktur tidak mungkin tim nasional, Liga 1, Liga 2 bisa dengan baik. Ya, masalah lampu, masalah pemainnya masuknya gimana keluarnya. Nah, ini hal-hal seperti itu. Dan kemarin juga kan ada kita tambah mengenai supporter khusus. Nah, itu memang surat FIFA juga salah satunya supporter. Nah, kemarin makanya kita buat statement juga ya. Kalau seperti ini terus kita tidak menjaga tanggung jawab masing-masing, apa lebih baik ya pengurangan poin di klub. Nah, beberapa pemilik klub sudah WA saya setuju. Karena ini harus apa? Sama-sama, nggak bisa hanya kami PSSI, hanya satu individu ini kita harus rapikan sama-sama. Kalau nggak tidak mungkin. Ini nanti jadi benang yang melingkar, jadi lingkaran yang tidak bagus juga ke depan. Gitu. Berarti peluncuran, maksudnya pengumuman untuk struktur sendiri siapa yang menempati posisi mana, kapan gitu? Pak Waketum udah usulkan ke saya lagi pelajarin. Ya, tentu nanti dalam waktu dekat kita akan putuskan. Satu lagi Pak, soal kompetisi. Waktu itu kan Bu Tisa bilangnya 14 Juli, tapi kemarin kata Bapak 1 Juli gitu. Apa ada perubahan atau seperti kembali kan begini, kemarin juga saya baru bicara dengan Coach Sintayong. Kan itu ternyata kalendernya kita makin dekat. Ada Asian Games, ada AFC, ya 23 itu jadwalnya FIFA Matchday lagi. Nah, ini kan kita sedang detailkan. Bahkan saya udah telepon LIB juga ya kemarin. Wah, ini sepertinya kita mesti tarik urut jadwal. Karena jangan sampai nanti persiapan liganya tidak maksimal, punya cita-cita terbaik, tim nasional juga tidak pernah mendapatkan pemain yang maksimal. Nah, karena apa? Tadi jadwalnya belum bersepakat. Ya, jadi revisi itu biasa. Ya, jadi awalnya memang Juli 14, sekarang Juli 1, ujungnya April, bisa aja gara-gara Asian Games mungkin jadi Mei, minggu pertama mungkin. Ini kita lagi hitung ulang. Itu karena ini dinamika yang harus kita lakukan, dan beberapa event pun kita akan, saya nggak bisa declare dulu sebelum ada Black and White, mungkin kita akan juga event internasional kita kurangin karena kita lebih fokus nanti ada perbaikan buat liga dan tim nasional. Kira-kira batasnya kapan tuh Pak untuk menentukan bahwa kompetisi musim tanggal 1 Mei kita udah akan rapat sama liga. Di situ kita akan getok. Ya, nanti baru kita mengirimkan surat kepada pihak kepolisian untuk approval jadwal. Ya. Masih dong Pak tadi gimana Pak target? Ya, kan itu pemain tadi wawancara. Dari Bapak dong. Dari mereka, yang main mereka kok. Ada bonus Pak. Targetnya masih dari PSSI memotivasi. Saya rasa gini, yang membedakan bicara target hari ini masalahnya itu bukan target dari kami, pemain sendiri menargetkan diri. Itu yang saya terharu gitu. Dan saya bilang, ayo jujur, kalau memang enggak Pak, kita mau buat yang terbaik. Dari mereka, silakan wawancara mereka. Gitu. Dan itulah yang saya bilang, kalau memang kita ingin buat sejarah, ayo kita sama-sama bangun. Jangan nanti juga kalau gagal saling menunjuk, kita sama-sama. Gitu. Nah, saya minta support media juga mendorong berita-berita yang positif gitu. Ya.
Itu kalau perlu bocorin itu yang lawan kita Kamboja ini kan biasanya media matanya lebih ini, memakai ini gitu. Setuju? Ya, saya mau rapat dulu. Terima kasih. Ada bonus nggak Pak kira-kira? Ada capai target menteri Mas, ada bonus? Bonus? Support pertanian. Ke PSM aja ada bonus, masa ini nggak ada? Ini pasti Apa Pak ada kira-kira lah. Pak? Kenapa? Boleh dibocorkan Kira-kira apa Pak? Juara aja belum udah ngomong uang. Nah ini yang kita kadang-kadang kecepatan. Berprestasi dulu, baru hasilnya ada. Jangan semuanya itu uang. Akhirnya tujuannya tidak murni buat merah putih. Sama dengan naturalisasi yang saya bilang. Harus benar-benar mau. Kemarin saya di Hannover di Jerman ada beberapa orang juga, Pak, anak saya ini gimana, bisa main timnas nggak? Oh silakan. Kalau memang ada ini, selama ini kan dari Belanda. Ternyata diaspora kita di Jerman banyak. Ada puluhan ribu. Ya, kemarin renang dapat. Ya, dapat emas kan? Ya. Gitu. Jadi bisa banyak. Di Amerika kemarin ya banyak diaspora yang basket karena Amerika basket. Sudah ada Arki, Mario Wisang. Ya, kemarin nambah lagi 2-3 orang. Ya memang ada gitu. Itulah kenapa diaspora harus dilibatkan untuk pembangunan olahraga nasional juga. Mereka bangsa kita kok. Ya. Tapi kalau ngelatih Kamboja, peluangnya kira-kira gimana nih Pak? Nggak tahu, nanti kan tugasnya dapat pelatih. laporan dari coach. Iya, laporannya timnya terbaik. Ya kita siapkan yang terbaik. Ya. Pak, satu lagi boleh nggak, Pak? Terkait audit ini kan kemarin ada informasi bahwa untuk kompetisi EPA yang 14, 15, 16 masih ada beberapa tim yang belum terima subsidinya masih. Mungkin saya nggak tahu, nanti kita lihat. Itu seperti apa gitu? Ya belum komen, orang belum diaudit, jadi saya salah. Tapi bakal disebut. Ya semua kita harus bersihkan, harus transparan. Karena ini bagian juga nanti kita ngelapor di FIFA penggunaan dana ke depan. Kan kita mau ada bantuan lagi. Untuk training camp itu dana FIFA sebagian, pemerintah dan sponsor. Kan mereka dalam mencarikan dana juga harus ada tanggung jawab gitu. Ya nggak apa-apa, ini bagian kok. Kita nggak ada ngambil kok di sini. Serius, mukanya nggak ada ngambil di sini, tenang aja gitu. Ya. FIFA Matchday dong, Pak. FIFA Matchday. Ya nanti Tanggal Juni atau September atau mau ada lebih? kalau melihat kalender yang hari ini, ya setelah kita duduk, FIFA Matchday kita itu bulan Juni. Karena di bulan-bulan lain itu ada AFC, ya, dan ada ini World Qualified Oktober November, dan ada Asian Games yang di luar FIFA Matchday. Nah ini yang pusing. Ya nanti bulan Januari atau Februari ya, itu ada AFC Cup. Nah berarti liga gimana lagi? Ini kan nggak mungkin kalau tarik menarik antara klub dan tim nasional. Kita harus hargain klub juga, kasihan gitu. Ya. Komunikasi ke negara selain Palestina buat FIFA Matchday, Pak? Ya ada, tunggu, sabar. Ya. Pada waktu yang tepat kita umumkan. Kalau belum tepat kita jangan umumkan. Ya. Semua pengumuman ada waktunya. Nah, gitu. Ya, masih ya. Masih. Yuk kita ngomong apa?